Untuk ngunyah makan pun saya sudah nggak kuat. Pada saat di ruangan saya juga udah sempat batuk darah. Kebiasaan merokok, minum alkohol, ini Sempat sampai nitipkan anak saya ke teman saya ini. apakah kalau sudah divaksin ini akan kebal dengan virus COVID? Halo, kembali lagi kita di Tripod. Setiap 1 bulan sekali ya kita akan berbincang-bincang dan banyak bahan yang akan kita bahas di sini. Salah satunya untuk bulan ini lagi rame-ramenya soal ya kita nggak mau bisa dibilang apa, oh sudah selesai nih COVID, penurunan yang positif sudah ada, cuman kita nggak bisa, ternyata COVID itu masih ada dan kita nggak bisa memungkiri itu. Nah, untuk kali ini kita mau bincang-bincang dengan narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya. Oke, kita akan perkenalan dulu ya. Di sini kita akan berkenalan dengan Dr. Ningrum dan Dr. Nur Indah. Oke, pakar-pakarnya jos ya, dokter-dokter. Siapa yang nggak kenal sih sama Dr. Ningrum sama Dr. Nur Indah? Saya kenalin. Oke. Beliau ini adalah warga GKJ Logosari, berpelayanan di bidang kesehatan, di mana Dr. Ningrum di Puskesmas Karangayu, ya. Kemudian Dr. Nur Indah berpelayanan di Rumah Sakit Pantiwiloso Dr. Cipto, benar ya, dokter? Iya. Dan klinik ayam, Mbak. Oke, ada iya. Karena GKJ Logosari itu ada klinik. Maka beliau Dr. Nur Indah juga berpelayanan di klinik BP Ayem. Oke. Cukup ini untuk perkenalannya, kita langsung masuk ya. Oke, di sini kenapa kita mengundang Dr. Ningrum dan Dr. Nur Indah, di mana kita tahu ya, puji Tuhan sih Dr. Ningrum sudah negatif dari COVID, cuman ya sekarang walaupun udah kita divaksin atau udah negatif, udah pernah kena, pokoknya tetap protokol kesehatan dan jaga selalu. Nah, di sini kita mau mengundang Dr. Ningrum untuk berbincang-bincang soal pengalamannya. Berkenan ya untuk diceritakan soalnya mantap pengalamannya. Oke? Terus untuk kenapa kita mengundang narasumber Dr. Nur Indah, karena beliau berpelayanan di rumah sakit yang mengetahui soal pervaksinan ya, yang melayani lah pokoknya gitu, tahu atas info vaksin. Begitu, kita langsung saja untuk Dr. Ningrum. Ya. Pertama ya, oke. Bagaimana? Oh, langsung ceritakan aja soal COVID awalnya. Oke. Baik, pengalaman saya kena COVID ya. Ya, sudah juga nggak nyangka ya. Iya. Di awal Januari. Oke. Awal tahun. Iya, awal tahun. Saya dan keluarga itu ya memang sudah tahu bahwa kami beresiko gitu, karena memang kami bekerja di bidang kesehatan. Ya. Ya, cuma memang kami juga sadar bahwa kami selalu menjalankan protokol kesehatan. Cuma ya itu tadi, kita tuh nggak tahu kapan kita bisa terpapar COVID. Karena sampai sekarang pun saya mencari istilahnya dari mananya juga nggak tahu seperti itu. Susah. Dia kalau keluarga saya sendiri sebetulnya yang kena COVID nggak cuma saya sendiri, tapi satu keluarga. Diawali dari suami saya waktu itu. Ya, suami saya kan memang bekerjanya sebagai IT-nya ambulan hebat, jadi otomatis juga beresiko, sering sering ketemu dengan rekan kerjanya yang sering mengangkut pasien COVID seperti itu ya. Jadi memang beresiko juga seperti itu pekerjaannya. Dan pressure kerjanya pun juga tinggi ya gitu, karena memang di kesehatan saat ini memang kita sedang berusaha bersama-sama bagaimana sih mengentaskan pandemi ini ya gitu. Jadi memang kerjanya juga loadnya tinggi sekali. Jadi berawal dari suami saya dulu yang sakit. Sebagai seorang dokter saya waktu itu sudah curiga kalau karena panas tinggi ya itu ya, panas tinggi. Tetapi sebagai istri saya nggak memungkiri bahwa saya tidak mungkin merawat suami saya seperti itu. Jadi tetap saya rawat dan dengan resiko terpapar.
itu. Dan akhirnya setelah 3 hari beliau demam, saya swab, memang suami positif. Dan setelah itu saya swab, awalnya saya negatif. Kemudian 2 hari kemudian saya juga mulai bergejala. Waktu itu suami sudah saya ini kan ke rumah dinas ya, karena kami memikirkan di rumah ada anak kecil dan ada ibu saya tinggal sama ibu yang notabene punya riwayat penyakit, udah lansia dan punya riwayat penyakit jantung, gula, jadi ya memikirkan banyak hal ini, jadi lebih aman kalau ke rumah dinas, isolasi di rumah dinas. Tapi ternyata saya juga positif, kemudian bergejala, dites saya positif, akhirnya saya nyusul suami ke rumah dinas. Kemudian seminggu dari dinyatakan positif, suami saya sudah dinyatakan negatif, boleh pulang ke rumah. Tapi malamnya saturasi saya turun, jadinya akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Nah itu pikirannya sudah kacau, karena memang yang saya dengar itu semua udah di rumah sakit, rata-rata terakhir-terakhirnya ya semua orang tahu ya. Itulah kenapa banyak sekarang pasien, saya juga menyadari pasien pun takut ke rumah sakit, karena takut kalau sakit nanti dibilangnya awalnya sakit biasa tiba-tiba di COVID kan, seperti itu. Banyak yang berpikir seperti itu, padahal sebetulnya juga enggak. Ya. Itu pun saya sebagai seorang dokter, saya juga takut ke rumah sakit. Bahkan saat mau dirujuk ke rumah sakit, saya minta rumah sakit manapun saya bingung. Saya tidak tahu rumah sakit mana yang tahu bahwa nanti itu bisa membantu menyelamatkan saya. Cuma saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan saya. Itu aja yang saya pegang terus. Jadi saya pun ikut dengan medis. Kemudian saya dapatnya di Rumah Sakit Karyadi. Saya hanya mengikuti prosedurnya. Setiap hari saya berdoa. Jadi yang menyelamatkan saya yakin itu adalah pertolongan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan saja. Setiap obat yang masuk, saya pun merasakan sakit. Saya ngelakuin perjuangannya, saya selalu menangis, tapi saya selalu juga berseru sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya. Saya selalu pegang bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan, rancangannya adalah selalu rancangannya yang terbaik. Itu aja saya pegang, selalu saya pegang, semua dalam kontrolnya Tuhan. Jadi setiap kali saya merasa sendiri, merasa karena kan sebagai seorang dokter saya juga tahu nih, wah progresnya udah seperti ini, kelihatannya nggak mungkin nih saya selamat Masih di ruang biasa, tapi isolasi di ruang biasa ya. Tapi pada saat saya masuk ke rumah sakit pun saya sudah dicarikan ICU gitu. Jadi dari awal udah dikasih tahu ini lagi diantrikan ICU ya gitu. Jadi kan saya jadi udah langsung kok sampai ICU ya. Kok sampai ICU emang ada apa kayak gitu. Tapi saya tanya ke teman-teman saya bagaimana kondisi paru saya pun mereka juga nggak ngasih tahu saya kayak gitu. Mungkin mereka tahu, kalau saya tahu nanti saya semakin drop kayak gitu. Tapi saya pun sudah kerasa. Ini kok saya nggak dikasih tahu apa-apa ya, pasti hasilnya tuh jelek kayak gitu. Karena emang pada saat itu tuh saya untuk bergerak pun saya batuk. Ngiring pun saya batuk. Jadi saya hanya bisa tiduran. Untuk ngunyah makan pun saya sudah nggak kuat. Jadi saya hanya minta bubur karena untuk bisa ditelan, lebih gampang ditelan seperti itu. Saya yang biasanya orang yang kalau sakit bisa makan semuanya, saat itu saya tidak bisa. Saya yang biasanya gampang minum obat, itu pun saya tidak bisa. Jadi betul-betul perjuangan untuk minum obat itu, karena nelan itu susah. Tapi tetap, ya itu tadi saya mau kesempatan kedua. Begitu, dan setelah saya sudah dapat plasma 2 juga, saya bersyukur ya dapat plasma. Saya juga nggak tahu semua pertolongan Tuhan. Saya nggak kesulitan dapatkan plasma, tiba-tiba di rumah sakit ada stok. Saya juga nggak tahu cara Tuhan bekerja nolong saya. Tapi setelah plasma kedua pun saya belum ada perbaikan. Saya masih panas tinggi, masuk nafas, dan tetap akhirnya dipindah ke ICU seperti itu. Di situ jadi sebelum masuk ke ICU udah sempat dapat plasma? Betul. Saya 4 hari di ruangan. 4 hari di ruangan, udah dapat plasma di ruangan. Jadi belum masuk ICU. Tapi setelah dilihat perkembangannya, paru-paru saya tetap memburuk, jadinya akhirnya saya tetap pindah ke ICU seperti itu. Nah, saya di ICU dirawat selama seminggu. Semuanya saya sudah tidak bisa, apalagi ya betul-betul saya tiduran karena ya jantung dimonitor. Saya biasanya tensinya nggak pernah tinggi jadi tinggi. Kepikiran itu ya. Kemudian banyak sekali, apalagi sehari sebelum saya masuk ICU saya dikabari bahwa ibu saya dan anak-anak saya juga positif. Ya, jadi memang banyak sekali ya. Saya tetap percaya Tuhan, semua dalam kontrolmu, semua dalam kontrolmu.
Saya serahkan semuanya dalam kontrolmu. Itu saja yang selalu saya pegang. Ya karena saya tahu pengobatannya yang saya terima ya memang hanya suportif ya. Jadi memang vitamin-vitamin itu aja. Karena memang kita tahu kan saat ini memang belum ada obatnya. Jadi memang obatnya hanya suplemen, vitamin untuk mengurangi gejalanya gitu. Pada saat di ruangan saya juga udah sempat batuk darah. Nah, di situ juga pikiran saya sudah nambah lagi pikiran ya. Saya pun sudah sempat sampai nitipkan anak saya ke teman saya ini kalau ada apa-apa terjadi seperti itu. Jadi ya itu yang saya rasakan kayak gitu. Saya rasakan ya tapi tetap saya pegang terus Tuhan rancangan bukan rancangan kecelakaan. Saya minta kesempatan kedua Tuhan seperti itu. Dan saya waktu itu juga berjanji seandainya selamat dari sini saya akan menyaksikan bahwa akan menceritakan mukjizat yang Kau berikan kepada saya. Itulah kenapa kemarin pada saat saya diminta seperti ini ya, saya bersedia seperti itu. Karena itu salah satu janji saya ya. Karena saya sering mendengar bahwa semua yang di rumah sakit, semua di ICU, rata-ratanya meninggal. Ya itu yang sering kita dengar. Sedangkan yang mengalami mukjizat jarang kita dengar. Nah, itu jadi buat teman-teman atau keluarga yang saat ini sedang berjuang melawan COVID, lihat saya sudah masuk ICU, saya berjuang, tapi Tuhan selamatkan kayak itu. Karena apa? Karena saya terus percaya. Jadi iman saya betul-betul menyelamatkan saya, teman-teman. Pengobatan saya pun biasa, standar. Semua ikut dari pemerintah seperti itu ya. Memang ada beberapa suplemen tambahan juga, tapi itu juga saya percaya kalau bukan karena pertolongan Tuhan, nggak mungkin saya masih ada di sini. Dan bersyukurnya sekarang saya dan keluarga sudah negatif semua ya. Memang saya yang paling lama maksudnya. Ya, jadi setelah seminggu di ICU, kemudian 2 hari saya dinyatakan boleh lanjut isolasi mandiri. Tapi waktu itu saya berpikir karena masih ada ibu sama anak, saya lanjut isolasinya nggak langsung ke rumah. Dari rumah sakit saya kembali ke rumah dinas wali kota lagi. Nggak langsung pulang karena saya tahu nanti kalau pulang swabnya di mana gitu biar langsung ya. Jadi saya kembali ke rumah dinas dulu memastikan bahwa swab saya negatif karena saya disuruh pulang itu dalam kondisi swab saya masih positif. Cuma memang saya sudah boleh untuk lanjut isolasi mandiri di rumah kayak gitu. Cuma saya memikirkan keluarga saya kan juga waktu itu anak-anak saya juga belum di swab evaluasi seperti itu. Dan akhirnya saya ke rumah dinas setelah seminggu di ICU, kemudian saya bisa ke ruangan, saya ke rumah dinas, di rumah dinas 2 hari, swab saya sudah negatif, saya pulang. Kemudian besoknya saya swab anak-anak saya seperti itu. Kalau ibu saya dirawat di rumah dinas 3 hari, puji Tuhan swabnya sudah negatif seperti itu, lanjut isolasi di rumah. Ya bersyukur sekali saya jadi tahu sebagai biasanya sebagai seorang dokter saya hanya tahu teorinya karena ini ilmu baru ya Bu ya. Jadi semua dokter pun belajar ya. Karena ini ilmu baru. Jadi kami pun belajar ya itu. Ternyata saat saya mengalami saya juga jadi belajar seperti ini toh perjalanan penyakit. Ya rasanya seperti ini, apa yang dialami pasien-pasien, kesulitannya seperti apa, kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan seorang pasien saat terkena Covid itu saya jadi tahu semua itu. Ternyata memang ya sekarang saya tahu bahwa support dari teman-teman itu sangat luar biasa saat menghadapi COVID ini. Ya, itulah kenapa saya biasanya kan kalau orang COVID itu pasti dia malu, akan menutup diri dan nggak menceritakan. Tetapi nggak tahu kenapa saat itu yang saya lakukan berbeda. Saya share ke semua grup kalau saya positif dan saya minta dukungan doa karena saya tahu hanya doa yang bisa menyelamatkan saya. Itu yang saya lakukan kemarin pada saat saya kena COVID. Jadi dan bersyukur ya teman-teman semuanya, semua ikut mendoakan, semua mendukung. Dan itulah yang menyelamatkan saya. Puji Tuhan ya. Tuhan. Sungguh luar biasa. Sudah sempat masuk ICU, tapi dengan pertolongan Tuhan, itulah. Ya, tapi untuk COVID ini memang belum ada obatnya dan kita harus mengakuinya itu. Orang habis COVID pun ya, misalnya penyintas COVID pun itu juga tetap jaga protokol kesehatan. Kenapa sih bisa tahu langsung, kok saya jadi kena COVID? Karena kan dia dites. Kenapa dites? Karena dia bergejala. Oke lah kita waktu kok saya kena COVID, kan jadi malu ya. Orang-orang jadi malu habis tes kena COVID malu. Nah itu harusnya
jangan seperti itu. Dia nggak bergejala, tapi timbul dia di swab terus kena positif tidak bergejala, dicek jadi COVID. Lihat-lihat orang sekitar yang dia nggak bergejala dan nggak dicek. Tetap kan kita harus jaga protokolnya itu dan jangan mengejas. Soalnya dengan adanya pengakuan dia habis COVID dari mana ya? Nah, gitu kan pasti pikiran itu yang buat mereka jadi nggak bersemangat untuk bisa jadi sembuh di negara. Kita sama-sama lah untuk pandemi ini kita menyongsong bareng. Yuk bareng-bareng kita jaga biar cepat selesai. Nah, di awal tahun Januari kemarin pemerintah sudah mengadakan vaksin. Untuk di mana vaksin itu tidak untuk mengobati, mencegah, pokoknya tidak untuk itu, tapi untuk mengurangi adanya gejala. Biar nggak lebih parah. Orang yang udah kena pun masih tetap bisa kena COVID lagi itu, bisa positif lagi, bisa ada. Nah, maka dari itu awalnya yang divaksin adalah yang bekerja di tempat yang beresiko. Itu adalah tenaga kesehatan. Oke. Sekarang kita akan berbincang dengan narasumber yang kedua yaitu Dr. Nur Indah. Langsung saja dokter, untuk vaksin COVID ini memang awalnya yang pengadaannya dari pemerintah itu cara mendapatkan awalnya dari rumah sakit kan jadi awalnya tenaga kesehatan. Cuman kan nggak, misalnya di klinik kecantikan itu pun juga udah dapat untuk vaksin juga. Dia harus ke tempat mana-mana lah. Itu untuk awalnya gimana ya, Dok? Ya. Jadi mungkin kita tahu dulu vaksin ya. Vaksin itu apa ya? Jadi vaksin itu adalah kuman, bakteri atau virus yang bisa ada dua jenis nih. Ada yang dimatikan, ada yang dilemahkan. Oke. Jadi dua vaksin ini apakah itu dimatikan atau itu dilemahkan tidak menimbulkan penyakit, tetapi dia membangkitkan kekebalan ya. Kemudian fungsinya apa? Sebetulnya betul tadi, fungsinya adalah tujuannya itu sebetulnya mencegah. Ya, dia mencegah dan atau kalau toh tapi tidak mencegah tetapi bukan berarti yang sudah vaksin itu tidak bisa sakit. Karena itu tetap bisa sakit tetapi tidak separah kalau tidak divaksin. Kenapa kok dikatakan mencegah? Karena dengan adanya vaksin, tadi vaksin masuk ke tubuh, ditangkap oleh sel tubuh, kemudian tubuh akan membentuk yang namanya kekebalan ya. Jadi nanti begitu ada mengenali virus yang masuk, maka virus itu langsung ditangkap oleh zat kebal ini ya, yang terbentuk tubuh, sehingga virus itu tidak menginfeksi ke sel, tidak menginfeksi ke sel tubuh. Tetapi apabila kondisi tubuh lemah, kemudian virus ini kok tetap masuk ya, sudah terlanjur masuk, misalnya baru divaksin, itu pun dan kemudian virus ini lalu menyebabkan sel tubuh kan karena masuk ke sel tubuh menyebabkan sel tubuh rusak. Setelah itu virus ini kan keluar juga dari sel tubuh ini ya. Itu kalau di dalam tubuh kita tadi, kalau kita terlambat vaksin dan sebagainya, sudah terlanjur virus masuk, maka ketika virus ini keluar dari sel, ditangkap oleh tadi yang namanya sel kekebalan tubuh, sehingga keluhan ataupun kondisi gejala dan sebagainya itu tidak separah kalau tidak divaksin. Jadi terbentuknya itu memang masing-masing orang kekebalan tubuh itu berbeda-beda. Jadi tidak sama ya. Mungkin ada yang memang betul-betul dia menjadi penjaga, menjadi barrier. Jadi ketika ada virus masuk, sudah langsung ditangkap oleh sel kebal, sehingga tidak menginfeksi ke dalam. Tetapi bisa saja
tidak seperti itu. Artinya ternyata kekebalan saya, imun saya tetap kurang ini. Virusnya terlalu ganas sehingga dia tetap masuk. Tetapi begitu keluar dia tetap ada yang bisa mengatasi ya. Artinya meskipun tidak semuanya teratasi, tetapi ada bagian yang teratasi. Sehingga keluhan gejala tadi menjadi berkurang. Tidak kalau sama sekali tidak divaksin. Jadi vaksin ini memang penting, dan untuk vaksin ini tadi bagaimana cara mendapatkannya. Jadi memang ada dua. Yang pertama adalah yang langsung dari pelayanan kesehatan, bisa dari rumah sakit, puskesmas gitu ya. Itu caranya sama sih, mengisi link ya. Jadi ada link yang harus diisi, yang link resmi dari pemerintah ya, dari Kemenkes. Itu kita harus mengisi link, di mana nanti link ini akan dipusatkan di pusat data yang ada di Kemenkes, di Dinkes ya. Kemudian nanti dari Dinkes itu akan mengarahkan ini kemana ya. Tapi bisa jadi juga yang sudah berjalan itu rumah sakit yang mana dia ditunjuk, rumah sakit swasta misalnya ya, itu juga ditunjuk untuk membantu untuk penyuntikan ini. Dia bisa membuat semacam link internal yang nanti yang misalnya nih orang keluarga karyawan dan sebagainya dulu, itu bisa nanti dibantu oleh rumah sakit itu. Jadi yang akan memasukkan ke linknya adalah rumah sakit tersebut ya, sehingga kayak kemarin dari rumah sakit yang Pantiwiloso itu kan juga membantu penyuntikan ya, kemudian dikoordinir oleh beberapa teman, di mana nanti keluarga karyawan atau mungkin warga gereja atau mungkin di sekitar di masyarakat RT RW itu bisa saja langsung mendapatkan linknya, dan nanti akan diatur oleh rumah sakit itu kapan dia akan datang. Jadi nanti akan ada SMS blast datang tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang sekarang ini sedang berjalan, itu dibantu oleh instansi di luar rumah sakit. Misalnya kayak PRPP mengadakan mal-mal juga ada itu, tapi harus bekerja sama ini. Terjadi kerjasama dengan dinas kesehatan. Nah itu nanti akan dibantu mengisi di situ. Jadi kan sekarang, jadi yang mau vaksin tuh datang ke kayak ini PRPP ada ini. Baik. Jadi PRPP dibuka masih untuk lansia dan untuk yang layanan publik yang 50 tahun ke atas. Tetap lansia ya. Itu itu yang belum terjaring kemarin. Bisa datang nih bisa ke PRPP, kemudian kayaknya di beberapa tempat itu juga ada ya, di mal-mal itu, yang mana nanti linknya akan dibantu ngisi di situ. Jadi harapannya memang akan membantu masyarakat yang belum kena yang kemarin-kemarin itu ya. Yang belum terjaring yang khusus untuk lansia. Iya. Jadi memang betul yang pertama yang tenaga kesehatan, kemudian tadi klinik-klinik yang ini ya, semua yang klinik langsung kecantikan yang langsung berhubungan dengan yang pasien ya, itu semuanya. Kemudian sekarang layanan publik ya. Layanan publik di atas 50 50 tahun dan lansia di atas 60 tahun. Saat ini prioritasnya sedang itu. Masih itu ya. Oke. Baik. Jadi tapi ada perbedaan ya Bu untuk yang kurang dari 50 atau 60 ya yang lansia itu? Kayaknya lansia di atas 60. Di atas 60 lansia tetap di atas 60. Tapi saat ini kan pelayanan tidak hanya lansia tapi juga layanan publik yang usianya 50 tahun ke atas bisa dilayani. Gitu. Baik. Sepertinya juga berbeda waktu vaksin untuk tenaga kesehatan yang awal sama yang buat lansia sama layanan publik ini. Untuk yang jangka dari vaksin pertama ke vaksin kedua, kenapa harus vaksin pertama dan vaksin kedua? Kenapa nggak cukup satu vaksin aja Bu? Jadi vaksin
vaksin pertama nih ya. Vaksin pertama dia akan ketika masuk ya, suntikan itu vaksinnya masuk dalam waktu 4-5 hari itu akan terbentuk kekebalan tubuh. Oke, baik. Terbentuk, kemudian puncaknya di hari ke-14 ya. Jadi dia akan naik terus puncak di hari ke-14. Nah, setelah hari ke-14 maka dia akan menurun. Ya, biasanya akan menurun dan nantinya sampai habis itu 3 bulan tuh. 3 bulan ya. Jadi kekebalannya ini tadi ya. Dia akan menurun, kemudian habis sampai 3 bulan. Dan setelah 3 bulan, ini kalau habis maka tidak ada gunanya vaksin pertama. Sehingga harus diberikan namanya booster ya. Booster tuh vaksin yang kedua. Begitu disuntikkan vaksin yang kedua, maka langsung tadi yang daya tahan kekebalannya tadi, imunitasnya tadi yang turun ya, itu langsung naik Kak. Naik ya. Begitu naik, dia akan ya nanti akan turun, tetapi tidak turun habis, tetapi dia akan turun landai ya. Dan masing-masing orang tadi mempunyai respon yang berbeda terhadap imunisasi. Itu ditentukan oleh salah satunya memang faktor usia. Kemudian ditentukan juga oleh kebiasaan ya. Jadi seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, ini mempunyai respon yang berbeda dengan yang memang dia tidak memakai tidak merokok ataupun ini ya. Kemudian sakit, penyakit ya itu juga mempunyai respon yang berbeda. Jadi yang ada hipertensi, ada gula, itu tentunya responnya berbeda dengan yang memang dia tidak sakit ya. Sehingga kadang itulah yang menyebabkan kenapa sih kok yang satu bisa kena sakit, yang satu kok tidak ya, yang biasa saja ya. Ada yang tetap kena tetapi tidak banget gitu ya. Itu karena respon imunitas yang dibentuk itu berbeda-beda. Salah satunya sih beberapa faktor tadi ya, termasuk kebiasaan makanan dan minuman yang tidak sehat itu juga mempengaruhi hasil respon imunnya. Baik. Berarti untuk jangka dari vaksin pertama ke kedua itu yang jadi kalau yang di bawah 60 itu 2 minggu ya. Baik. Tapi kalau yang lansia tadi 60 tahun ke atas 28 hari. Ya, diberi jarak itu. Itu karena memang faktor usia itu ya. Iya, jadi respon vaksinnya nanti kalau yang ini kan butuh waktu yang lebih lama ya untuk yang lansia. Oke. Jadi kita tahu pelajaran satu lagi ya teman-teman. Untuk selanjutnya yang saya mau tanyakan, sudah ada kriteria nih yang mau vaksin. Pertama tenaga kesehatan, kemudian lansia sama layanan publik yang umurnya lebih dari 60. Nah, 50. Oke. Kemudian apakah langsung datang padahal ada masyarakat nih yang boleh nih saya yang punya sakit misalnya diabetes atau hipertensi, kemudian jantung, boleh langsung datang atau gimana? Apakah ada kriteria khusus yang harus diketahui sama masyarakat gitu sebelum datang untuk vaksin? Memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau untuk lansia ini ya, kalau untuk lansia yang 60 tahun ke atas itu memang harus ada yang namanya uji tes rapuh, RAPUH ya. Kalau nanti di tes rapuh itu hasilnya skornya itu lebih dari 2, maka dia tidak bisa divaksin. Tapi kalau antara 0 sampai 2 nilai skornya dia baru bisa divaksin ya. Rapuh itu singkatan dari R itu resisten. Resisten itu bagaimana dia itu digambarkan dengan dia bisa naik tangga tadi. Naik tangga 10 anak tangga. Baik. Naik sendiri tanpa dibantu 10 anak tangga
tidak ada keluhan sesek atau dia berhasil lah untuk itu. Kalau dia berhasil tidak ada keluhan berarti nilainya memang 0. Baik. Tapi kalau ternyata dia tidak berhasil berarti ada keluhan nilainya 1. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian A itu dari aktivite. Aktivite itu aktivitas ya. Aktivitas kita akan mengalami yang namanya kelelahan ya. Itu penilaiannya adalah kalau dalam 1 minggu ini kita banyakan lelah, capek terus ya, seminggu itu tidak pernah capek, itu berarti nilainya 1. Kemudian kalau dalam 1 minggu itu sebagian besar capek, itu nilainya 2. Kalau dalam 1 minggu itu kadang-kadang capek, nilainya 3. Kalau 1 minggu itu jarang capek, nilainya 4. Dan untuk skor yang dirapuh ini, dia dikatakan nilai 1 apabila dia memenuhi tadi angka nilai yang pertama dan kedua. Pertama dan kedua itu artinya yang tadi 0 sampai 1 itu skornya 1 ya. Jadi 0 sampai 1 berarti artinya tadi kebanyakan capek dan sebagian besar capek. Tapi kalau yang kadang-kadang dan satunya lagi jarang itu nilainya 0. Ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga rapuh. P apa ya, Bu? Aku gak lupa. Penyakit penyerta. Penyakit penyerta. Jadi ada 11 penyakit yang perlu diwaspadai. Di mana seorang yang mau diimunisasi lansia ternyata dia ada 4 dari 11 penyakit itu, maka dia nilainya 1. Kalau lebih dari 4 ya, bukan 4 tapi lebih dari 4 nilainya 1. Kalau dia hanya sakit 1 sampai 4 penyakit dari yang 11 ini nilainya 0. Baik. Ya 11 penyakit ini apa aja? 11 penyakit ini adalah gula, kemudian hipertensi, lalu ada gagal jantung, serangan jantung, nyeri dada, kemudian ada stroke, lalu ada gagal ginjal, kemudian asma ya, kemudian PPOK, obstruktif itu ya, kanker, dan satu lagi apa ya? Satu lagi liver atau apa ya? Oh ya, liver ya, gangguan liver ya. Jadi kalau ada 4 dari penyakit ini 0 sampai 4 itu nilainya 0. Tapi kalau ternyata ada 5 lebih dari 4 lah ya, itu nilainya berarti 1 ya. Kita udah sampai P. Lalu ada U. U apa, Dok? U. Ngepek dulu ya. Ngepek dulu nih kali ini ya. Biar pasti. Pasti ya. U itu usaha berjalan ya. U usaha berjalan ya. Jadi ini yang mau diimunisasi itu harus kalau dia bisa berjalan 200 meter tanpa gangguan, tanpa keluhan ya, itu nilainya 0. Tapi kalau tidak bisa berjalan sendiri ya tanpa dibantu. Jadi kalau kurang dari itu sudah menggeh-menggeh, sudah tidak sanggup, itu berarti nilainya 1. Ya. Kemudian ada satu lagi. Saya juga lupa apa itu. Biasanya ada tulisannya ya. Kalau pas screening pasien sudah ada panduannya, tinggal baca. Satu lagi adalah hilangnya berat badan nih. Ya, jadi hilangnya berat badan. Oh ya, hilangnya berat badan dalam setahun terakhir dalam 1 tahun terakhir ya. Menurun gitu. Menurunnya secara drastis. Menurun lebih dari 5%. Jadi misalnya nih, setahun yang lalu beratnya 50 kilo, kemudian ini diperiksa beratnya tinggal 45 kilo. Berarti penurunan berat badannya berapa? 10%. 50 dikurangi 45 dibagi 50. Berarti 5 per 50. Berarti 1 per 10. Berarti 10%. Nah kalau berat badannya 10% kan berarti lebih dari 5%. Berarti
dia nilainya 1. Kalau baik. turunnya kurang dari itu nilainya 0. Nah, tadi dari rapuh tadi RAPUH tadi kan semuanya ada nilai nih 0 dan 1, 0 Iya. dan 1. Itu kalau dinilai ternyata nilainya antara 0 sampai 2 berarti dia bisa divaksin. Oh, baik. Tapi kalau nilainya lebih dari 2 berarti tidak bisa divaksin. Di jumlah berarti ya. Iya, Bu? betul. Dan kemudian mungkin beberapa penyakit tadi misalnya kok saya ada gula, tapi nilai saya masih yang tadi masih kok masih 1 misalnya, berarti kan harusnya saya vaksin. Bisa, ya. Tapi harus dilihat dulu gulanya terkontrol atau tidak ya. tetap Jadi kalau gulanya terkontrol baru divaksin. Misalnya saya tensi tapi saya nilai saya 0 sampai 1, artinya kan saya sebetulnya bisa divaksin. Harus dilihat lagi tensinya berapa. Kalau tensinya itu lebih sama dengan 180/110, berarti ya ditunda vaksinnya, menunggu sampai terkontrol. Oh, gitu. Ya, termasuk penyakit-penyakit yang lain ya juga harus terkontrol gitu. Misalnya kalau ada PPOK, ada asma, ya memang harus semuanya terkontrol, tidak dalam kondisi akut. Ya, lagi demam juga enggak boleh. Iya, betul. Seperti itu. Lagi ISPA juga enggak boleh. Iya. Ya, jadi harus betul-betul sehat pada saat vaksin. Maka emang ya butuh persiapan ya kalau vaksin, jangan begadang, jangan malah takut tidak bisa tidur. Oh, Alhasil pas tensi tinggi. tapi itu tetap disuruh pulang ya kalau di tensi. Oh, waktu di tensi kok jadi tinggi, itu kan berarti ada rasa takut untuk divaksin. Iya, itu mungkin tadi kan tensinya seberapa yang dibolehkan vaksin yang di bawah 180/110. Oh, iya, Kalau di tetap atas tinggi itu ditunda. Iya. Oh, seperti oke, itu. baik, 180. Baik. Tadi sudah ada penjelasan untuk setelah divaksin ya Bu ya, efek yang ditimbulkan setelah vaksin apakah juga berbeda dari yang faktor umur? Ya, tidak, faktor umur pun sudah berbeda ya, masing individual efeknya ya. Jadi efek vaksin itu memang bisa topikal, bisa sistemik ya. Topikal itu artinya yang di tempat ya, misalnya bengkak merah ya di sekitar ini. Kemudian yang sistemik misalnya timbul panas, demam ya, itu sebetulnya wajar. Jadi kalau ada kok saya habis divaksin panas ya, itu wajar sih, wajar. Tapi biasanya dibatasi 48 jam. Jadi dalam waktu 48 jam ini kalau memang karena vaksin ya memang itu akan hilang dengan sendirinya. Atau kalau memang memerlukan ya obatnya hanya paracetamol aja untuk pereda nyeri, pereda panasnya. Kemudian kalau yang lokal biasanya memang bengkak ya. Bengkak itu bisa ya dia bisa hilang dengan sendirinya, atau kalau memang dibutuhkan misalnya bengkak dan nyeri bisa dikompres dengan air es. Oh, air es. Ya. Itu sih Oh, baik. kayaknya. Untuk narasumber sendiri apakah sudah divaksin? Kan termasuk tenaga kesehatan ini. Dari Dokter Ningrum? Oke, kalau saya memang karena kemarin baru Januari, jadi memang 3 bulan ya. Jadi kalau yang sudah kena itu akan divaksin 3 bulan setelah dinyatakan negatif. Seperti itu. Jadi ya kemudian nanti April ya saya. April. Ya akan tetap akan vaksin seperti itu. Baik, ya. Untuk Dokter Nurindah? Saya sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Vaksin pertama dan kedua sudah ya, baik. Apakah kalau sudah divaksin ini akan kebal dengan virus COVID? Harapannya kan seperti itu, tapi tetap protokol kesehatan kita. Karena itu tadi. Bukan jaminan ya, artinya ini vaksin ya memang kita diberi kekebalan untuk membentuk kekebalan, tetapi tidak menjamin kita tidak kena sakit gitu. Misalnya toh kita kena sakit, tidak akan separah yang tidak divaksin. Hanya ya jangan sampai lah kita kena sakit lagi ya. Jadi tetap tadi ya Dok, protokol kesehatan tetap perlu dilakukan ya. Dan juga menjaga kondisi. Selain protokol kesehatan memang ada
yang 5M. 5M ya, tetap protokol kesehatannya 5M ya, enggak 3M ya. lagi ya, 5M Oh, ya. udah 5M ya. Ya, pakai masker, mencuci Masker, mencuci tangan. kemudian Jaga jarak, menjauhi Jaga kerumunan, jarak, oh, oke. dan bepergian ya. iya, mengurangi mobilisasi. mengurangi mobilisasi. Oh, baik. Lalu ya. Dan juga memang kenapa sih kok tetap protokol kesehatan ya, emang yang saya tahu virus ini tuh selain virus baru, dia tuh suka belajar. Virus ini tuh suka belajar. Jadi kayak kita sekarang yang dulu offline, sekarang kita dipaksa belajar untuk online ya. Nah, virus ini juga seperti itu. Virus ini dia mutasi. Itulah kenapa baik. mungkin kita kenapa sih kok ada kok yang udah pernah kena kok bisa kena lagi. Baik. Sudah Padahal divaksin. sudah divaksin. Ya, udah divaksin nggak bisa kena lagi karena vaksin ini kan mungkin dibuat dari jenis virus yang A misalnya. Nah, kemudian virus A ini sudah mutasi. Nah, pada saat kalau kita misal jadi B ya, mutasi jadi B. Lah, otomatis kan kita nggak kebal sama si B. Si B-nya. Ya, kita bisa kena yang si B Si B tadi. bisa Ya, jadi. itulah Oh, kenapa oke, ya baik. kita tetap jaga protokol kesehatan seperti itu. Ya, sampai nanti dinyatakan Ya. sudah Sudah berakhir ya. harapannya segera. Ya, pengennya segera ya. Nggak tahu kapan ya, hanya Tuhan yang tahu. Baik, terima kasih untuk Ibu Dokter sudah memberikan ilmunya, sharingnya. Kita semua jadi tahu apa itu vaksin, kemudian COVID itu nyata dan ada dan masih belum selesai. Dan tetap kita harus jaga kesehatan, berpikir positif, oke, 5M tadi. Oke ya, untuk yang belum vaksin, jangan takut untuk datang ke layanan kesehatan. Pasti kita berikan yang terbaik buat kita semuanya untuk tenaga kesehatan ya pastinya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Tripod selanjutnya.